Guys, Indonesia merupakan negara yang menduduki kedudukan ranking pertama dari segi kekuatan militernya, manakala untuk peringkat dunia Indonesia berada ranking ke-15. Di sini lagi heboh, tak hanya China, negara besar ini juga takut dengan militer Indonesia. Negara manakah ini, guys? Ayo sama-sama kita semak video ni. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, untuk kali ini saya akan react satu isu tentang kekuatan militer Indonesia. Saya sebenarnya minat ya untuk melihat tentang kekuatan negara Indonesia. Lagi-lagi Indonesia kan berada ranking yang pertama di Asia Tenggara kekuatan militernya, dan sudah pastinya alutsista yang dimiliki oleh negara Indonesia bukan kaleng-kaleng. Jadi untuk topik yang akan saya react pada kali ini, yaitu lagi heboh, tak hanya China. China guys, negara besar ini juga takut dengan militer Indonesia. Ini perlu kita tahu juga negara manakah itu. Jadi kita sama-sama semak video ni. Sebelum tu, ini video saya tengok dari channel Update Pertahanan ya guys. Kepada kalian yang menonton video ni, support juga ini channel Update Pertahanan dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe ini channel Update Pertahanan, silalah subscribe ya, biar semangat terus update pertahanan untuk berkongsi tentang dunia militer khususnya di Indonesia. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita nonton video nih. Jom. Kalau tahun lalu hanya Jenderal TNI Andika Darat, Perkasa tahun ini join gabungan darat, laut, udara. Kalau bagi mereka ada Marine. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar General penonton setia TNI Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini lebih lanjut, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com. Ya, sebelum saya lanjut, baru-baru ini saya ada nampak ini Jenderal Andika Perkasa. Dia telah turut sama-sama ya latihan marinir antara marinir Indonesia dengan Amerika. Gitu. Memang dia sendiri turun ya, turun sama-sama turut latihan, dan juga dia macam jadi pelatih lah begitu. Maksudnya dia yang mengajar begitu di latihan bersama dengan dua negara ini. Itu info yang saya dapat lah guys. Penguatan militer nasional tengah dilakukan Indonesia dengan berbagai langkah. Salah satunya dalam upaya modernisasi alutsista untuk militer Indonesia. Alutsista yang modern tentunya akan sejalan dengan peningkatan kekuatan militer. Betul. Memiliki militer yang kuat dan perkasa jelas menjadi dambaan setiap negara, termasuk Indonesia. Itu lambang kekuatan negara. Oleh sebab itu, tak heran jika Indonesia terus melakukan banyak hal seperti membeli alutsista layaknya jet tempur anyar untuk meningkatkan kekuatan militer. Betul. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari artikel tersebut yang berjudul, "Kekuatan Militer Indonesia Tak Bisa Diremehkan," Cina menyebutkan Australia juga takut dengan kehebatannya. Benarkah Australia takut dengan kekuatan militer Indonesia? Ternyata karena ada satu hal ini yang membuat Australia takut. Apa dia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kelanjutan beritanya. Dua negara nih, China, Australia. China ini negara besar nih guys. Seperti mengutip laporan media Cina 163.com, kekuatan militer Indonesia saat ini disebut yang terkuat di ASEAN. Kekuatan militer Indonesia yang semakin kuat dari waktu ke waktu itu tak lain karena Indonesia punya potensi besar di bidang pembangunan militer. In my watch, I get to see the kind of exercise, cooperation, partnership, Jenderal Andika, training together that we've never done before. Kita belum pernah lakukan ya.
Dan dikatakan sangat wajar jika kekuatan militer Indonesia saat ini yang terkuat di ASEAN. Wajar jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Ya, betul. Jelas sumber tersebut. Peningkatan kekuatan militer Indonesia juga menjadi perhatian banyak negara. Tak terkecuali Cina, dalam beragam laporan media Cina ikut membincangkan soal penguatan militer Indonesia. Wow. Apalagi Mantap. saat Indonesia membeli berbagai alutsista baru untuk memperkuat militernya. Yang saya dengar jet tempur yang dalam proses ya untuk Indonesia, pertama Barome dari kerjasama Korea Selatan, lepas tu F-35 dari Amerika, dan ini Sukhoi ya, Su-35 tu itu masih lagi hold karena ada sedikit macam sanksi lah Amerika ya. Tentang pembelian Sukhoi ini dari Su-35 ini dari Rusia sebenarnya. Tapi apapun yang pastinya Indonesia telah mendatangkan ya, yang saya tahu ada kabar saya terima beberapa jenis jet tempur ya di negara Indonesia sudah ada tuh. Ayo kita lanjut. Salah satu alutsista yang dibeli Indonesia untuk memperkuat militer yakni jet tempur mematikan Dassault Rafale dari Prancis. Oh ya, dasar ini lagi Rafale dari Prancis nih. Saya kira ada 30 unit ya. Pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia juga disorot Cina. Laporan media Cina Milsina CN menyebut bahwa Indonesia sudah mengincar Rafale sejak lama seperti yang sudah kita tahu sebelumnya. Oh, Keinginan begitu. Indonesia untuk diperkuat dengan jet tempur Rafale itu hadir sejak tahun 2020 silam. Awal tahun 2020, Indonesia sudah menyatakan minat untuk bisa memperkuat militer nasional dengan Rafale. Kemudian pertengahan tahun 2021 lalu, Indonesia menandatangani Letter of Intent untuk membeli Rafale Perancis. LOI dengan Prancis ya. Pada Januari 2020, pemerintah Indonesia mulai menyatakan minatnya untuk membeli jet tempur Rafale. Pada 7 Juni 2021, Indonesia menandatangani Letter of Intent untuk membeli jet tempur Rafale. Wow. Jelas Milsina CN, 12 Februari 2022. Dan pada awal tahun 2022 ini Indonesia pada akhirnya berhasil membeli Rafale. Wow. Indonesia dan Prancis deal soal kesepakatan kerja sama pengadaan Rafale untuk militer tanah air. Nah guys, so demikianlah tadi berkaitan dengan apa tajuknya tadi ini, tak hanya China, negara besar ini juga takut dengan militer Indonesia. Dan ternyata ya, sebab apa yang saya dapat lihat di sini, kekuatan militer Indonesia ni ranking yang pertama ya di Asia Tenggara, manakala di peringkat dunia ranking ke-15 daripada 143 negara ya kalau tidak silap, Indonesia ranking ke-15. Dan kalau ditengok sistem pertahanan negara Indonesia ni memang tidak dinafikan kekuatannya, kerana baru-baru ini juga ada beberapa ya jet tempur telah didatangkan ke Indonesia. Saya ada dapat beberapa info itu, dan Indonesia juga ada berhubung untuk urusan pembelian penambahan alutsista dari Amerika ya. Kalau tidak silap saya itu F-35 menggantikan Su-35 dari Rusia, begitu. Jadi kalau tengok di Asia Tenggara ni memang Indonesia lah ranking yang pertama dari segi kekuatan alutsistanya. Dan mungkin inilah yang negara seperti Australia ya rasa ada kerisauan di situ, kerana Indonesia selain dia mempunyai alutsista yang banyak, tetapi hubungan terhadap negara-negara yang superpower seperti Rusia, seperti China, seperti Amerika itu juga sahabat pada negara Indonesia ya. Jadi mungkin dari segi hubungan diplomatik, hubungan ketenteraan juga sering berhubung dengan Indonesia. Baru-baru ini juga ada latihan bersama ya, marinir Indonesia dengan Amerika, latihan bersama dihadiri oleh Panglima General Andika Perkasa ketika itu. Dan kalau tengok tahun-tahun sebelum ni, Indonesia dengan Amerika juga ada turut sama-sama
latihan yang dinamakan Garda Shield. Itu Garda Shield. Dan pastinya Rusia dan Indonesia adalah sahabat yang paling akrab. Tidak dibiarkan Indonesia orang bilang dikacangin. Kalau Rusia tahu pasti akan dihantar ya, jet tempur mungkin ataupun alutsista, sebab telah terbukti pernah satu kasus hari itu dulu lah, saya tidak ingat tahun berapa, ada kes yang narkoba tuh, di mana Rusia telah menghantar 2 jet tempur ya, Su-35 kalau tidak silap, untuk mengawal ruang udara Indonesia. Bayangkan sampai ke tahap itu, ambil berat ini Rusia terhadap negara Indonesia. Itulah hubungan yang begitu akrab sejak zaman Soekarno sampai sekarang zaman Bapak Presiden Jokowi. Jadi guys, apapun semoga Indonesia terus dapat mempertahankan kedaulatan negara Indonesia itu sendiri dengan kekuatan militernya, dengan pelbagai alutsista ya. Dan saya dari Malaysia sentiasa menyokong dan juga sentiasa memerhati ya tentang militer di Indonesia nih. Jadi semoga hubungan Malaysia dan Indonesia juga turut akrab, turut silaturahimnya agar terus terjalin tanpa sebarang masalah. Jadi itu saja daripada saya. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.